Terima kasih Pak Wahyu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Pak Wahyu, ini beberapa kegiatan juga alhamdulillah lancar ya, bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Adi sudah hadir di podcast saya. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan materi agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Di dalam agenda 3 ada 3 materi yang menarik terkait dengan komunikasi publik, kemudian manajemen mutu dan pelayanan publik digital. Menurut Pak Adi terkait dengan komunikasi, Pak Adi, apa sih keahlian yang harus dimiliki oleh para pengawas ya, pemimpin pengawas ini supaya tujuan organisasi bisa tercapai? Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Memang sangat menarik sekali ya terkait dengan pelatihan kepemimpinan khususnya jenjang pengawas ini. Banyak sekali materi-materi yang harus dikuasai, ada sekitar 7 materi dan 3 diantaranya adalah terkait dengan komunikasi, terkait dengan pelayanan publik dan manajemen mutu. Kita paham Pak Wahyu ya, tentunya sebagai seorang pemimpin, peserta nantinya diharapkan mampu melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal. Dan ini sangat dituntut sekali kemampuan komunikasi Pak Wahyu. Tentunya kalau untuk komunikasi itu bisa diterapkan dengan baik, di sini ada skill penerapkan komunikasi efektif supaya pesan-pesan oleh organisasi bisa diterima dengan baik oleh stafnya, oleh bawahannya, dan diterapkan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Atau kalau misalnya kita bicara dalam konteks stakeholder eksternal, tentunya kita ingin dengan komunikasi efektif ini pesan-pesan itu bisa diterima dengan baik oleh stakeholder eksternal ataupun kalau misalnya kita bisa bilang oleh masyarakat gitu. Ini. Baik Pak Adi, dari yang Pak Adi sampaikan tadi berarti sangat penting sekali peran dari komunikasi sebagai pemimpin pengawas ya. Ini kan stakeholdernya sangat banyak sekali ya Pak Adi ya. Bisa dengan pimpinan yang lebih di atasnya ataupun di bawah ya. Tadi terkait dengan pesan Pak Adi, ini kan mungkin banyak hambatan juga ya terkait dengan komunikasi pastinya. Apa saja kira-kira hambatan Pak Adi yang dialami oleh para pemimpin ini? Ya betul, kita paham yang pertama adalah komunikasi ini apabila diterapkan oleh pimpinan itu tentunya akan menghasilkan dampak yang sangat besar, apalagi kalau kita bicara birokrasi kaitannya dengan kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat. Apabila komunikasi ini tidak diterapkan dengan baik, dampaknya itu nanti akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Pesannya tidak sampai, program-program yang dijalankan itu tidak akan tepat sasaran. Kadang program itu baik, tetapi karena pesan itu tidak disampaikan dengan baik, terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang banyak komplain, padahal itu tujuannya baik. Nah itulah pesan dari peran dari komunikasi. Ini tantangan-tantangan sebenarnya dalam mempraktekkan bagaimana teknik komunikasi yang efektif dan khususnya komunikasi publik yang baik. Dan dalam konteks penerapan komunikasi yang baik ini tentunya tidak hanya menjadi suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh pemimpin, tetapi juga pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendelivery. Artinya tim anggotanya juga harus memiliki pemahaman yang sama, kemampuan yang sama di dalam menerapkan komunikasi yang baik. Karena kan kita yakin dalam suatu teamwork nggak ada yang bekerja sendiri Pak Wahyu ya. Jadi pimpinan artinya dia harus bisa menerapkan ada namanya tipe komunikasi pimpinan dengan pendekatan controlling. Jadi pimpinan itu yang mengarahkan apa yang nantinya harus disampaikan oleh timnya sehingga tidak ada mispersepsi komunikasi oleh masyarakat. Tetapi dengan meningkatnya kapasitas atau kemampuan dari timnya, nanti akan lebih mudah kan pimpinan itu pendekatannya bisa pendekatan struktural nih. Jadi cukup didelegasikan aja karena sudah yakin timnya nanti bisa meneruskan pesan itu dengan baik kepada masyarakat. Atau kalau misalnya timnya sudah keren, sudah bagus-bagus, pendekatan pimpinan khususnya jenjang pengawas ini bisa menggunakan pendekatan dinamis. Jadi udah percaya, poin-poin yang nanti akan disampaikan seperti ini sehingga bawahannya akan berkompeten, mereka bisa menerapkan pesan itu dan melanjutkannya ya, mengirimkan pesan itu kepada komunikan dengan baik Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Adi terkait dengan komunikasi. Jika terkait dengan pelayanan publik digital Pak Adi, saat ini mungkin banyak inovasi berupa aplikasi ya kalau dibuat hampir setiap organisasi. Apakah dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut bisa menyelesaikan permasalahan organisasi Pak Adi? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Menarik sekali ya, kita saat ini berada di era teknologi informasi yang begitu pesat.
teknologi menjadi suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan kita. Hampir setiap masyarakat sudah pegang gadget gitu ya, rata-rata tuh pegang HP, dan HP-nya itu di situ ada aplikasi Android yang bisa mereka akses kapanpun. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang, Pak Wahyu. Tadi kita menyinggung tentang aspek komunikasi, bagaimana pesan itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini juga dengan adanya teknologi ini sangat membuka peluang supaya program-program atau kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang sudah dilakukan atau dikembangkan oleh pemerintah bisa diakses langsung oleh masyarakat gitu ya, mudah diterima oleh masyarakat. Salah satunya dengan pendekatan teknologi. Cuman memang Pak Wahyu, di era teknologi informasi ini begitu banyak aplikasi yang dikembangkan. Kita juga harus kritis ya, artinya kritis ini di dalam kita memilih, setelah itu mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi. Harapannya tentunya aplikasi ini benar-benar yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kadang kita lupa bahwa kita sekarang lagi era trending teknologi, kita bikin aplikasi, tapi bisa jadi masyarakat tidak menerima manfaat aplikasi teknologi dengan maksimal. Karena apa? Karena memang di Indonesia itu kita bisa lihat bahwa wilayahnya luas ya, karakteristik masyarakat atau customer juga beragam. Kalau misalnya kita tidak lakukan pendekatan dengan tepat, bisa jadi pada saat kita melakukan aplikasi atau mengembangkan suatu aplikasi untuk pelayanan publik, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Di situ nggak ada jaringan internet gitu ya. Di situ misalnya masyarakatnya rata-rata mungkin pendidikannya masih rendah, sehingga kesulitan di dalam melakukan atau mengimplementasikan aplikasi yang tadinya diterapkan ya, yang dibuat oleh pelayan publik, khususnya pimpinan kita gitu kan, seperti itu. Jadi itu juga harus diperhatikan Pak Wahyu, aspek kebutuhan, dan juga yang kedua adalah aspek ketersediaan sumber daya. Sumber daya ini bisa terkait dengan manusia, ya, teknologi dan seterusnya. Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jika terkait dengan manajemen mutu Pak Adi, manajemen mutu ini seberapa penting sih bagi organisasi Pak Adi? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kalau kita bicara manajemen mutu, akarnya adalah mutu. Kalau kita bicara mutu, kita bicara tentang quality. Kalau kita bicara tentang quality, kita akan bicara tentang tadi aspek pelayanan publik. Tujuan apa? Tujuannya apa sih kita melakukan pelayanan publik? Kan tujuannya supaya masyarakat tuh happy ya, masyarakat tuh puas. Kita atau misalnya kita sebagai pemberi layanan, aparatur yang memberikan pelayanan akan merasa senang apabila masyarakat yang menerima layanan itu juga bahagia. Nah, disitulah aspek mutu berkenan. Mutu adalah sesuatu layanan yang kita berikan bisa dalam bentuk produk, barang, jasa yang tujuannya apa, sesuai gitu ya, sesuai dengan harapan dari pengguna atau melebihi ya, bahkan melebihi harapannya dari harapan dari masyarakat. Nah, tentunya di dalam mengimplementasikan mutu, mulai dari yang kita sampaikan tadi terkait dengan komunikasi yang baik, terkait juga dengan aspek-aspek misalnya yang diperlukan adalah terkait dengan pelayanan digital, perlu ada pengendalian, perlu ada pengelolaan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya. Disinilah manajemen mutu berperan nih Pak Wahyu untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya di dalam organisasi terlibat bersama-sama memberikan suatu layanan yang optimal dan tentunya sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat. Ini manajemen mutu sangat penting Pak Wahyu. Baik, berarti kalau dari penjelasan Pak Adi ini kan saling beririsan ya, ketika komunikasi, kemudian pelayanan publik digital dan juga manajemen mutu. Betul, sepakat sekali Pak Wahyu. Semuanya itu menjadi sesuatu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran Agenda 3, ada 7 materi ya yang kita diskusikan saat ini, adalah 3 topik. Semua itu saling berkaitan Pak Wahyu. Tujuannya apa? Tentunya untuk bagaimana supaya pemimpin pengawas itu mampu mengendalikan ya aspek pekerjaannya sehingga nanti produk dari kegiatan itu bisa memberikan output yang berkontribusi terhadap kinerja organisasi khususnya dan juga memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat. Baik, terima kasih Pak Adi. Penjelasan 3 materi di Agenda 3 ini sangat jelas sekali, luar biasa, keren Pak Adi penjelasannya. Terima kasih Pak Wahyu, tapi tentunya Pak Wahyu sedikit catatan, ini hanya highlight ya Pak Wahyu, artinya baru pengantar. Harapannya nanti peserta bisa memperdalam lagi ya untuk topik-topik yang kita bicarakan ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Adi dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Wahyu.